fun fact jurusan kamu apa? Oke, jadi fun fact jurusan aku, kalau di farmasi itu yang paling nyenengin prospek kerja di farmasi itu luas banget. Jadi kamu mau menggaji orang atau digaji orang di farmasi bisa, mau di industri, di rumah sakit, puskesmas, atau mau bikin usaha sendiri kayak bikin apotek atau misalnya bikin kosmetika sendiri, bikin brand skincare sendiri pun bisa. Itu kalau di farmasi. Terus fun fact yang lain, kan aku di Universitas Brawijaya nih. Nah, kalau di UB itu farmasinya untuk saat ini masih di bawah Fakultas Kedokteran. Jadi senangnya kalau di farmasi UB itu punya banyak temen dari program studi kesehatan lain kayak kedokteran, perawat, gizi, sama bidan gitu. Terus yang paling nyenengin sih kalau di UB bener-bener diajarin tentang IPE atau Interprofessional Education. Jadi gimana berkolaborasi antar tenaga kesehatan, dan itu sangat penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Perkenalkan, nama aku Vidya. Dan video kali ini aku ngobrol sama temenku dari anak farmasi Universitas Brawijaya. Apa ya menurut dia tentang skincare Korea? Dan kita bahas yang lainnya juga. Tonton, jangan lupa subscribe, sama komen, sama like juga. Halo, boleh perkenalan dulu nggak? Halo Fit, halo teman-teman juga. Perkenalkan, nama aku Farmasita Nabila Jayani, biasa dipanggil Sita. Aku mahasiswi farmasi dari Universitas Brawijaya dan saat ini sudah mau menginjak semester 3 angkatan 2019. Oke, farmasi. Sita ini kenapa kok milih UB? Oke, jadi kalau dari aku pribadi, dulu kenapa kok milih UB, padahal mungkin teman-teman juga tahu ya kalau farmasi di UB kan masih baru buka itu tahun 2009 dan untuk saat ini akreditasinya juga masih B kan. Tapi kenapa kok aku milih di UB? Jawabannya karena farmasi di UB itu farmasinya lebih ke klinis. Terus juga aku melihat dari kurikulum sama mata kuliahnya itu sesuai sama yang aku inginin dan aku butuhin gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman belum tahu tentang dunia farmasi, jadi sebenarnya farmasi itu kayak ada beberapa cabang gitu kan. Nah, beberapa cabangnya itu antara lain ada farmasi industri sama farmasi klinis gitu. Kalau industri itu yang lebih kerjanya tuh di pabrik dan mereka bikin obat. Kalau yang klinis itu lebih fokus ke pelayanan pasien gitu. Jadi aku pilih di UB karena mata kuliahnya lebih ke klinis tadi. Oh gitu, aku baru tahu, beneran baru tahu. Makasih informasinya. Nah, kan dari kecil nih, dari kita SMP, SD, kamu tuh dulu pingin masuk farmasi, kayak udah terikat di dalam namamu gitu. Kenapa gitu? Iya Fit, jadi gini Fit, sebenarnya aku dari kecil sampai SMP belum kepingin di farmasi. Malahan aku dulu kayak mikir nggak mau di farmasi, sampai SMP itu nggak mau. Terus baru setelah SMA aku pingin di farmasi karena ada salah satu pemantik sih waktu itu. Jadi aku tuh tertarik sama dunia skincare, kayak dunia skincare, dunia kosmetik kan. Nah itu yang jadi pemantikku buat pingin di farmasi. Dan aku baru tahu juga kalau ternyata seorang farmasi itu bisa bikin formulanya skincare sama kosmetik tadi. Karena kosmetik itu bagian dari sediaan farmasi gitu. Jadi sediaan farmasi itu antara lain kan ada obat tradisional, terus ada apa lagi ya? Ada bahan obat sama ada kosmetika. Nah dari situ aku jadi tertarik di dunia farmasi gitu. Baru setelah SMA sih. Aku kira dari kecil. Oh kan ngomong gara-gara kamu pingin belajar kosmetik, skincare. Emang kamu udah pakai skincare apa aja sih, dan menurut kamu skincare Korea itu kayak apa? Kan
lagi hit tuh skincare Korea? Menurutku skincare Korea tuh sebenarnya bagus sih, tapi juga kembali lagi ke kondisi kulit kita mungkin ya. Dulu aku juga sempat pakai skincare Korea waktu zaman SMP. Itu tapi aku belinya yang model saset sampel-sampel gitu loh, jadi harga nggak terlalu mahal kan. Terus aku nggak tahu kenapa kok habis pakai itu kulitku tuh kayak jerawat, dan aku nggak tahu itu memang karena skincare-nya atau memang saat di umur itu aku memang waktunya jerawatan, waktunya puber, aku juga nggak tahu kan. Terus sejak itu aku coba ganti skincare lokal. Terus aku coba kayak pakai masker kayak tomat, jadi beneran tomat itu tak pakai di muka. Itu selama 2 tahun kayaknya. Terus pakai oatmeal juga, kadang tak taruh di muka. Kayak semuanya tak taruh di muka rasanya. Terus skincare lokal juga aku pakai bedak yang juga mengandung asam salisilat. Itu bisa nyembuhin jerawat kan. Nah jadi hasilnya ini sih udah hilang kan jerawatnya. Tapi sebenarnya skincare Korea sendiri bagus sebenarnya juga, karena kakak sepupuku ada yang pakai dan hasilnya juga bagus gitu. Jadi tergantung kondisi kulit juga sih menurutku, kayak cocok-cocokan juga. Nah kan kamu jadi kayak tertarik sama kosmetik, itu ada hubungannya sama klinis, maksudnya sama pelajaran di UB yang klinis. Itu bukannya industri yang produk ya? Nah iya, sebenarnya kosmetik juga lebih ke industri kan. Tapi kenapa kok aku tetap pilih UB? Karena kalau dipikir-pikir, aku juga tertarik ke dunia klinis yang mana kerjanya itu lebih ke fokus ke pelayanan pasien. Kan kamu juga tahu sendiri kan, Fit, aku tuh di rumah dari kecil, rumahku itu rumah apotek. Ya, dan di rumahku ada apotek, dan hampir tiap hari aku selalu dengar orang tua aku melayani pasien yang beli itu kayak gimana, terus ya berbagai macam hal itu. Jadi aku lebih suka ke klinis gitu. Dan kenapa kok meskipun itu aku pilih UB, karena setahu di UB itu ada juga alumninya yang sudah bikin brand skincare sendiri. Dia bikin formula skincare-nya. Terus ada juga alumni yang bikin bisnis kayak bikin pembuatan sabun gitu loh, sabun lucu-lucu gitu. Tapi sabunnya bisa bagus buat wajah gitu, ada yang ngilangin jerawat, ada yang ngilangin minyak gitu. Itu yang dari alumni UB. Jadi menurutku masih bisa lah karena nasi itu dan bagus, hasilnya juga ada. Oke, ngomong-ngomong tentang sabun itu, nanti kita kerja sama bisa nih. Aku udah punya ide bayangan. Emang sebelum kita buat wawancara ini, aku tuh punya bayangan pengen punya usaha. Yes, nanti aja kita bahas. Mau tanya, belajar apa aja sih di jurusannya Sinta? Oke, kalau tentang belajar, kalau dibilang farmasi belajar obat-obatan, benar sih. Tapi kenyataannya memang nggak cuma itu, karena selain obat kayak yang tadi tak bilang juga belajar tentang kosmetika, itu juga ada obat-obat dari alam juga ada. Tapi intinya kalau farmasi itu lebih belajar ke gimana sih cara bikin obat, produksi obat itu gimana, terus gimana obat itu masuk ke tubuh kita, terus di tubuh itu dia gimana aja, ya itu juga kita pelajarin kalau di farmasi. Nah tentunya kalau kita mau belajar obat itu kayak gimana, kita juga harus paham kan tentang anatomi tubuh manusia juga. Intinya merembet juga ke ilmu kedokteran gitu. Jadi kalau yang aku paham, farmasi itu juga belajar ilmu kedokteran, bahkan lebih dari itu, karena kita juga belajar obat-obatannya itu tadi. Oh my god, banyak banget. Ada fisikanya nggak? Belajar fisika nggak? Fisika ada sih, tapi cuma semester 1 dan itu fisika dasar. Itu kalau di UB sih, karena kita lebih ke klinis ya. Kalau yang industri aku kurang tahu sih, tapi harusnya porsinya mungkin lebih banyak lagi mungkin. Aku nggak tahu lagi sih. Gitu. Gimana cara bagi waktu versi Sinta? Kan kamu kan ikut kegiatan-kegiatan banyak, dan farmasi juga cukup ya mempelajari banyak hal. Gimana caranya? Bagi waktu itu hal yang sangat menjengkelkan kalau buat aku sih. Susah banget, tapi mau nggak mau harus belajar gitu. Apalagi di mahasiswa ini baru kerasa susahnya
bagi waktu, padatnya jadwal, padahal harus diimbangi akademis sama non akademis juga gitu. Kalau dari aku, dari pengalaman juga, bagi waktu itu harus ada skala prioritas, mau apa yang diprioritasin gitu. Kalau misal prioritasin akademis, akademis harus didahulukan gitu. Terus bikin kayak jadwal juga, hari ini tuh apa yang harus diselesaikan. Nah terus kan aku orangnya juga sebenarnya kadang malas-malasan. Nah itu bikin deadline, ditulis untuk ini aku harus selesainya ini, untuk hal ini aku harus selesainya saat ini. Dan harus harus benar-benar disiplin, karena kalau nggak gitu nanti nyesel juga di akhirnya. Emang mahasiswa emang harus bisa bagi waktu, soalnya nggak cuma belajar aja yang harus dilakukan, ya, banyak hal lain yang harus diselami ya kan. Nah, harus seambis apa untuk bertahan di jurusan farmasi UB? Untuk bisa bertahan di jurusan farmasi sebenarnya banyak orang yang bilang kalau kuliah di farmasi itu susah. Ya karena kayak yang sudah tak bilang tadi kan, kayak banyak yang dipelajarin gitu. Dan kita luas banget yang dipelajarin. Nah, tapi kenapa kok kita belajar seluas itu? Karena kita dipersiapkan untuk bisa kerja dimanapun. Jadi prospek kerjanya farmasi itu luas banget kan. Nah itu, jadi kuliah farmasi kenapa dikatakan susah itu karena seperti itu. Tapi semua itu worth it gitu sih. Nah gimana caranya bertahan? Menurutku kuliah itu nggak cuma tentang belajar sih, tapi juga ada strategi kalau menurutku ya. Jadi gimana kamu misalnya mau ujian tuh, terus bisa tanya-tanya ke kantin soal-soal apa ada nggak lanjut soal, atau mungkin kita tanya-tanya ke kantin kak dosen ini biasanya gimana sih kalau kasih soal gitu. Nggak bisa cuma belajar aja, soalnya harusnya dan nggak boleh akses lah pokoknya. Terus kan juga di farmasi banyak praktikumnya tuh banyak banget sumpah. Percaya sih. Tapi kalau menurutku itu kadang yang mendukungku buat belajar sih. Jadi kayak prakteknya, aku ada pelajaran ini yang biar aku paham aku harus mempraktekkan gitu. Jadi mendukung kalau menurutku sih. Meskipun kadang kayak capek nulis laporan. Iya pokoknya ya, kalau di UB itu menurutku kan kita di BFK tuh farmasi, dari prodi-prodi yang lain praktikumnya anak farmasi itu paling kotor kalau menurutku. Karena kita sering kena bahan kimia gitu kan. Iya. Jasnya farmasi ya kayak jasnya kedokteran gitu ya, jas seperti gitu. Kalau jas apa namanya? Jas lab, jas laboratorium itu sama semua sih. Nah, mau tanya, dulu Sita masuk UB itu SNM apa SBM? Apa mandiri? Aku dulu alhamdulillahnya SNM PTN. Oke. Pilihan pertama. Nah, gimana Dan aku dulu cuma pilih. Sumpah, cuma pilih satu. Tipsnya milih jurusan itu apa biar keterima SNM? Tips milih jurusan. Oke. Kalau kita sering dengar cara milih jurusan itu kan tentuin passion gitu kan. Tapi kenyataannya tentuin passion nggak semudah itu. Iya. Dan waktu masih TK kita ditanyain cita-cita tuh kayak gampang banget kan jawabnya, mau presiden, guru, dokter. Tapi aku udah mau kuliah, ya itu pertanyaan terseram gitu. Kalau menurutku, kalau misal susah banget cari passion itu, tentuin pikiran kita tuh dari yang umum ke khusus sih kalau aku. Jadi kayak tentuin ranahnya dulu. Misalnya nih kita anak IPA kan. IPA itu kan biasanya kalau nggak medis, teknik gitu kan. Rata-rata kalau nggak medis, teknik, mungkin pertanian atau perikanan, atau mungkin ilmu murni gitu. Nah itu tentuin di situnya dulu. Itu pula sama yang IPS sama yang
bisa tentuin dulu, misal IPS mau ke manajemen atau mau ke hukum, tentuin dulu ranahnya mau kemana. Dan kalau misalnya kamu udah nemuin ranahnya, baru persempit lagi di ranah itu aku mau yang apa. Kayak misalnya aku dulu nggak mau teknik karena aku merasa otakku nggak nyampe di teknik, terlalu susah kalau buat aku. Jadi aku lebih ke medis. Terus di medis itu tak tentuin lagi aku mau di bidang yang apa, dan ketemulah farmasi. Terus yang paling penting kalau milih jurusan itu menurutku, lihat mata kuliah atau kurikulum di universitas itu, karena itu penting banget kalau menurutku. Kenyataannya kayak farmasi ini, misal di UB itu farmasinya klinis, beda lagi sama di univ lain, itu ada yang lebih ke industri farmasinya, ada yang semua dipelajari itu juga ada. Jadi itu penting banget. Takutnya waktu udah masuk, oh ternyata ini mata kuliahnya gini, padahal yang aku pengen tuh ada di universitas ini, kayak gitu. Iya, pokoknya jangan sampai baru tahu informasi tuh waktu udah masuk, udah nyemplung. Itu sih. Nah, motivasi. Boleh nggak bagiin motivasi ke adik-adik untuk yang mau kuliah? Motivasi. Ya, jadi buat adik-adik yang mau kuliah, percayalah kalau dunia kuliah itu tidak seindah yang kalian bayangkan. Setuju. Karena di sini tuh struggle banget, berjuang banget, harus merubah semua kebiasaan lama, kebiasaan buruk yang kalian biasa lakukan. Bener-bener kalian bakal ngerasa kalau kok tiap hari rasanya cepet ya, kok waktuku cuma dikit ya buat ini itu. Jadi pesanku sih jangan sampai kalian tuh salah jurusan sih, jangan sampai. Bener-bener berdoa, dicari dengan baik, usaha, dan kalau sudah nyemplung, fokus sama impian kalian mau apa itu fokus. Dan jangan lupa terus berdoa, berusaha. Jangan lupa juga cari support system. Kalau menurutku support system itu kayak teman-teman yang atau siapapun yang bisa mendukung kalian di situ, karena itu penting. Semangat adik-adik. Oh iya sih, menurut kamu nih, tanya terakhir, skincare lokal itu kayak apa? Kalau perkembangan, setahu dari perkembangan sekarang, skincare lokal tuh mulai bagus, mulai keren-keren sih sekarang. Mulai kayak, bahkan ada yang kayak aku gak nyangka, oh ini ternyata produk lokal tuh, aku kira produk dari Korea gitu. Itu ada yang kayak. Contohnya apa tuh? Dan aku boleh sebut merek? Boleh. Oh ya udah. Jadi aku dulu yang kayak wow, ini aku kira produk Korea tuh Emina kayak desainnya lucu, terus ini bagus juga. Aku kira itu mirip skincare Korea yang namanya Etude House, itu mirip kan sama Emina lucu-lucunya, dan ternyata itu produk lokal kan. Kalau nggak salah yang memproduksi Emina itu sama kayak yang produksi Wardah juga, ya Wardah juga bagus sih. Oh ya, dan satu hal yang bikin aku tertarik sama farmasi, karena Wardah itu ya yang punya apoteker, jadi kayak wow, keren. Banyak sih produk lokal yang sudah berkembang sekarang ini, bagus-bagus kok. Oke, makasih Sita. Sama.